Dan selamat datang untuk semuanya. Saya ingin ucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Ya, Anda bisa membacanya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita diberi minum dari satu roh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menulis bahwa semua orang yang berada di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Ini luar biasanya hidup di dalam Kristus. Yang membuat perbedaan itu adalah manusia. Tapi Tuhan memberikan kepada kita satu keadilan yang sama. Tuhan memberikan kepada kita satu tingkat yang sama. Tuhan menerima kita sebagaimana adanya kita. Jadi tidak ada orang yang lebih hebat dari orang lain karena dilahirkan dari suku tertentu atau karena dilahirkan dengan kemampuan tertentu. Dilahirkan dari keluarga tertentu. Dikatakan apabila engkau telah lahir baru, telah percaya kepada Yesus, telah diselamatkan Tuhan, maka kita mempunyai Tuhan yang sama. Amin, saudara. Dikatakan di sini dalam satu roh, bahwa kita mempunyai Tuhan yang membuat bait Allah di dalam hidup kita. Tubuh kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Firman Tuhan katakan tidak ada perbedaan. Entah engkau orang Yahudi maupun orang Yunani. Dari dulu persoalan kelahiran itu menjadi penting bagi manusia. Bobot, bebet, dan bibit. Begitu ya. Orang Yahudi itu menganggap orang yang di luar Yahudi itu adalah bangsa-bangsa yang tidak berguna karena tidak mengenal Tuhan. Tapi keselamatan Tuhan melewati semuanya. Dan tidak ada budak maupun orang merdeka. Status di dalam Tuhan menjadi sama. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami baptisan dimasukkan ke dalam tubuh. Maksudnya ini bukan bicara baptisan air ini. Artinya dibaptis di sini maksudnya dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Nah, ini bicara tentang orang yang lahir baru itu adalah anggota tubuh Kristus dimanapun. Anda tinggal dimanapun, Anda menjadi anggota tubuh Kristus. Kepalanya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah anggota tubuh satu sama lain. Jadi ini namanya gereja yang tidak kelihatan.
Gereja yang universal, semua orang percaya adalah tubuh Kristus. Cuman saudara, gereja yang universal ini atau invisible kan tidak kelihatan. Tuhan mau kita berada di dalam satu tubuh yang kelihatan. Nah, hari ini saya bicara tentang tubuh yang kelihatan ini, yaitu bagaimana kita tertanam di dalam satu tubuh Kristus secara lokal. Menjadi anggota sebuah gereja. Itu artinya membawa hidup kita terikat dalam sebuah anggota atau menjadi anggota gereja lokal. Nah, anggota gereja lokal ini adalah kerinduan Tuhan bagi setiap orang yang sudah diselamatkan. Contohnya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2:41-42. Saya bacakan ayat ini, Kisah Para Rasul 2:41-42. Orang-orang yang telah menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Nah, ini baru baptisan di sini. Jadi ketika orang diselamatkan oleh Tuhan, baru dia dibaptis sebagai tanda masuk ke dalam gereja lokal. Nah, itu adalah baptisan yang kita kenal, dibaptis atau diresmikan dengan air, gitu kan? Baptisan itu artinya dimasukkan ke dalam air. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Alkitab katakan orang yang memberi diri dibaptis ini, yang sudah diselamatkan ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi saat orang diselamatkan oleh Tuhan dan dia dibaptis, maka dia memutuskan untuk terlibat di dalam tubuh Kristus yang kelihatan. Bagaimana caranya dia mencari tubuh Kristus yang kelihatan? Dengan mencari pengajaran. Jadi melibatkan diri di dalam anggota gereja lokal itu bukan mencari corak gereja. Bukan mencari cara gereja beribadah. Cara gereja beribadah itu akan ditentukan oleh pengajarannya. Amin, saudara. Jadi memutuskan untuk menjadi anggota gereja itu adalah keinginan Tuhan bagi kita. Kisah Para Rasul 2 memberikan contoh bahwa tidak ada orang yang berlari ke sana kemari tanpa komitmen kepada sebuah gereja lokal ketika Tuhan menyelamatkannya. Mengapa, saudara? Karena di dalam gereja lokal, kehidupan Kristennya itu akan terlihat. 1 Petrus 4 ayat 7-11 menunjukkan bahwa orang Kristen bisa menunjukkan kasih kepada satu sama lain. Ini yang paling penting adalah kasih di dalam komunitasnya, bukan kasih di luar. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang dipraktekkan. Setiap anggota gereja lokal, ketika dia diselamatkan Tuhan, dia mempunyai sesuatu untuk ditawarkan kepada anggota gereja lainnya. Kalau baca 1 Petrus 4, 7-11, Petrus mengatakan Tuhan memberikan kita karunia. Setiap orang punya karunia. Ada karunia apa yang Tuhan beri? Ada yang mempunyai karunia mengajar. Dia memberikan karunia itu
dengan cuma-cuma. Ada yang memberikan karunia menasehati, dia memberikan karunia itu. Ada yang mempunyai karunia untuk memberi, dia memberikan karunia itu. Karunia mengasihi, memberi tumpangan, dan sebagainya. Tapi adanya di dalam gereja lokal, di mana kita menundukkan diri dalam satu pengajaran. Dan yang pertama-tama kita cari adalah bertekun di dalam pengajaran. Jadi orang yang baru dibaptis, atau katakanlah orang yang sudah lama dibaptis, sudah percaya kepada Tuhan, sudah lama dibaptis, tapi kalau dia tidak pernah memutuskan untuk menjadi anggota gereja lokal, maka dia belum sepenuhnya memahami ajaran Tuhan. Begitu. Nah, mereka akan bertekun dalam pengajaran, jadi mencari ajaran yang sehat. Ini yang penting dalam hidup kita. Saya sudah katakan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita akan berlalu. Tapi kebenaran dari Tuhan itu bertambah sedikit demi sedikit. Tidak peduli berapa lama kita hidup, tapi Tuhan menginginkan kita mengenal ajarannya. Amin, saudara. Jadi yang penting itu cari pertama kali mengenal gereja itu, apakah gereja itu mengajarkan firman Tuhan yang alkitabiah, ajaran yang sehat, atau rahasia Kristus. Karena kita hidup ini, kita diselamatkan oleh Tuhan untuk terlibat di dalam peserta rahasia Kristus dan menjadi ahli waris rahasia Kristus. Maka ketika kita mengenal Kristus, Tuhan singkapkan itu. Ajaran-ajaran yang benar. Karena itu dia berikan kita firman-Nya. Saudara, Tuhan sangat sayang kepada kita. Zaman dulu pengajaran Tuhan diteruskan dari mulut ke mulut. Bisa aja orang yang meneruskannya kan lupa. Bisa aja lebih pendek yang diteruskan, ya kan? Coba saudara bicara, ya kan? Kata-kata kita seringkali diselewengkan orang. Kita mengalami begitu kan? Ada kata-kata kita cuma pendek, orangnya teruskan lebih panjang lagi. Ada kata-kata kita yang panjang diteruskan lebih pendek. Terjadi kesalahpahaman. Berita dari mulut ke mulut itu adalah berita yang baik. Tapi lebih bagus lagi dituliskan. Tuhan memutuskan agar hamba-hambanya menuliskan berita tentang pengajarannya supaya kita tidak salah sangka. Nah, ini prinsip utama yang harus kita pegang. Bahwa kalau saya diselamatkan Tuhan, sudah lahir baru, saya harus menjadi anggota gereja lokal. Bukan hanya gereja umum yang tidak kelihatan. Karena kalau gereja tidak kelihatan, itu tidak ada komitmennya. Bagaimana kalau tidak ada komitmen? Kita tidak bisa memberikan karunia yang Tuhan berikan atau mengeksersis karunia kita. Sebenarnya kita ini sudah punya modal satu karunia. Tapi kalau tidak digunakan, maka karunia-karunia itu tidak akan pernah berfungsi dengan baik. Ada orang yang punya karunia mendoakan. Sebaiknya itu ada di dalam gereja lokal. Ada orang yang punya karunia menasehati, tadi saya bilang konseling. Sebaiknya ada di dalam gereja lokal. Ada orang yang punya karunia mengajar, sebaiknya itu ada di dalam gereja lokal. Tapi kan saat ini kata komitmen itu adalah kata yang sangat besar. Hari-hari ini orang susah berkomitmen. Kita lebih senang kita hidup bebas. Karena classical freedom filsafat.
Orang diajarkan bahwa manusia itu punya kebebasan. Maka kita mencari kebebasan kita dan terus mencari kebebasan kita. Tidak mau terlibat di dalam sebuah komitmen. Maka banyak lembaga-lembaga Tuhan kan yang gagal. Pertama, lembaga yang Tuhan bentuk adalah keluarga. Keluarga diserang. Orang tidak berkomitmen satu sama lain karena tidak mau berada di dalam keluarga. Betul nggak, saudara? Orang mau hidup bebas, tidak mau membentuk keluarga. Saya melihat kecenderungan manusia sekarang, mereka mau punya anak tanpa berkeluarga. Mereka mau hidup berpasangan tanpa berkeluarga. Maksud saya berkeluarga, terikat pernikahan. Karena komitmennya terlalu besar menurut mereka. Ini prinsip firman Tuhan, perintah Tuhan diserang habis-habisan oleh manusia. Dan manusia katakan tidak apa-apa. Jadi akhirnya menjadi prinsip yang biasa. Nah, saya bilang kalau kebohongan terus-menerus disampaikan, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Kalau sebuah hal yang tidak benar terus-menerus didengung-dengungkan dan dipraktekkan, maka lama-lama diterima sebagai sebuah kebiasaan. Jadi kita sudah merasa tidak lagi itu mengikat kita, tidak lagi salah. Jadi akhirnya prinsipnya jadi salah. Kebenaran kita anggap sebagai hal yang salah, kesalahan kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Terbalik prinsip itu. Nah, Tuhan ingin mengembalikan prinsip kebenaran itu. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan kepada kita kebenarannya. Pertanyaan bagi kita, sampai sejauh mana kita mengenal sound doctrine? Kan sound doctrine itu ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat seharusnya mengatur hidup kita. Bukan kita diatur oleh praktek yang kita lihat. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh praktek dulu baru ajaran. Tapi ajaran dulu baru prakteknya. Proses itu lebih penting daripada hasil. Jadi jangan saudara memotong kompas dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah disebut dengan yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Jadi ada proses dari awal terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan sampai engkau melihat hasil yang prima. Amin, saudara. Jadi kalau manusia sekarang kan sudah terbiasa yang penting aman. Tidak peduli prosesnya, yang penting hasilnya apa. Kalau hasilnya itu baik, maka saya senang. Kalau hasilnya tidak baik, saya tidak senang. Tapi prosesnya tidak dilalui. Nah, Tuhan bukan seperti itu. Nah, prinsip yang pertama adalah dalam keanggotaan gereja, melihat, mencari pengajarannya, bukan corak gerejanya. Bukan di mana orang-orang ada di gereja situ dari suku saya sendiri. Tadi sudah dibilang kan, semuanya itu tidak peduli. Sama semuanya. Yahudi, Yunani, maksudnya orang yang di luar Yahudi, orang budak atau orang merdeka sama. Jadi di dalam satu gereja itu kita akan menerima satu kelebihan dan satu kekurangan yang sama. Memang saya sudah bilang ada gereja-gereja suku, gereja. Karena lebih gampang mungkin ya di dalam bahasa, kebudayaan, ada gereja Jawa, ada gereja Manado, Minahasa, kan ada gereja Ambon, ada gereja Batak, ya menurut suku-suku. Tapi ini kan hanya model mendekati pelayanan. Nah, prinsip kita mencari gereja bukanlah karena prinsip kesamaan tadi, suku, kesamaan derajat. Saya belum pernah lihat ada gereja-gereja yang menamakan diri gereja-gereja orang kaya, gereja-gereja orang miskin, gereja-gereja pengemis. Saya belum pernah menemukan itu. Baru menemukan kata-kata gereja Minahasa, gereja Batak, gereja Jawa, gereja Ambon. Tapi belum ada gereja dalam bentuk status ya. Tadi 1 Korintus 12 ayat 13 sudah menyinggung. Gereja sudah menyinggung. Ada orang budak dan ada orang yang merdeka. Gereja-gereja budak. Begitu. Saya belum pernah temukan itu. Gereja khusus orang-orang yang penghasilannya 100 juta ke atas.
Saya belum pernah temukan itu. Gereja-gereja pengangguran, ya isinya orang-orang yang pengangguran semua, yang tidak bekerja. Gereja-gereja orang yang tidak bisa tidur. Jadi di dalamnya semua orang-orang yang susah tidur masuk di gereja situ. Jadi kebaktiannya malam-malam semua. Begitu ya. Seperti saat ini mungkin di Indonesia. Bukan saya mau bilang acting Pastor Marcella, gereja-gereja orang tidak bisa tidur. Nggak bisa tidur harus ikut di ICN. Bukan itu. Kan tidak ada model gereja seperti itu. Gitu. Tuhan membuat semua prinsipnya sama. Kita yang membeda-bedakan. Jadi yang pertama yang kita lihat itu apa? Yang kita lihat adalah pengajaran. Periksa pengajarannya. Bukan ditulis gereja yang loncat-loncat kalau ibadah. Itu iya, ini Pak, berarti ini saya sehat terus ini kalau di gereja sini. Saya loncat-loncat terus. Ini di gereja ini. Dulu di Manado bilang ada gereja yang pakai nyamuk begitu. Maksudnya pakai nyamuk itu. Gerejanya tepuk-tepuk tangan di situ. Jadi kalau gereja di situ nyamuk takut datang. Baru mau datang aja udah orang tepuk-tepuk. Dulu ada istilah begitu, Saudara. Maksud saya ini cuma saya kasih contoh, tapi kan tidak seperti itu. Jadi kita mencari gereja yang ajarannya apa? Alkitabiah. Efesus 2 ayat 20 dikatakan yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tadi kan dikatakan bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Kenapa harus ajaran rasul-rasul? Rasul-rasul menerima ajaran dari Yesus. Mereka orang pertama yang menerima pengajaran yang sehat. Pengajaran yang alkitabiah. Lalu Yesus bilang, ajarkan kepada orang lain. Rasul-rasul ini ketika mengajar, mereka mengajarkan ajaran dari Yesus. Nah, orang yang menerima ajaran dari Yesus meneruskan ajaran yang sama. Lalu Tuhan bilang, percayakan kepada orang yang dapat dipercayai. Jadi kita sudah terima ajaran sehat itu, sekarang kita mempercayakan kepada orang lain yang bisa menerima ajaran sehat itu. Jadi ajaran sehat itu diteruskan dari generasi ke generasi. Makanya yang pertama kali yang kita lihat bukan merek gereja, bukan perkumpulan orang, bukan banyaknya orang, bukan cara beribadahnya, bukan tempatnya. Apakah tempatnya itu ber-AC atau tempatnya itu ada makan-makan, tapi tempat itu jelas mengajarkan ajaran yang benar. Nah, apa maksudnya? Kalau saudara datang ke gereja itu, saudara harus belajar. Nah, jadi gereja itu adalah tempat di mana kita belajar, dan belajar. Oh, Pak Wanda, kan saya sudah sekolah seumur hidup. Masa sudah tua begini disuruh belajar? Maksudnya, saudara, kita menjadi muridnya Tuhan, saudara. Bukan kita sekolah-sekolah terus sampai kita ini, saya kan mau santai-santai ini. Saya dulu udah sekolah lama saya mau santai dulu menikmati hidup. Tetap kita menikmati hidup, tapi jangan lupa kita ini sudah dibukakan rahasia Tuhan. Rahasia itu harus kita mengerti dari hari ke hari. Hidup kita menjadi kuat dengan pemahaman rahasia dari Tuhan. Ajaran yang benar. Jadi di situ dikatakan makanya pengajaran para rasul. Apakah gereja kita sudah mengajarkan ajaran para rasul itu? Yaitu ajaran yang sehat, sound doctrine. Kalau saudara pergi ke gereja yang tidak punya ajaran, engkau akan membuang waktumu di situ. Percaya saya. Engkau akan membuang hidupmu di situ. Memang engkau merasa batinmu dipuaskan. Tapi sesudah lama engkau berbakti, engkau baru sadar, loh kok saya ini tidak mengenal apapun ajaran Tuhan. Yang saya kenal hanyalah praktek-praktek yang sebenarnya lama-kelamaan bisa saya lupa. Begitu, saudara. Tadi saya sudah menyinggungnya. Lalu gereja itu yang kedua adalah gereja yang bertekun dalam persekutuan. Cari gereja yang meninggikan Tuhan. Bukan gereja yang mengajarkan kemuliaan manusia. Ya, dikatakan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Lalu tadi bertekun dalam persekutuan atau ibadah.
Meninggikan Tuhan bukan meninggikan perasaan kita, bukan memuaskan kita, bukan menunjukkan hebatnya manusia. Bagaimana engkau menjadi berhasil, bagaimana engkau menjadi kaya, bagaimana engkau menjadi sukses, sehat, dan sebagainya. Kalau itu buat baca buku aja, nggak usah ikut gereja. Karena ada banyak buku yang dijual. Bagaimana menjadi kaya. Itu orang-orang yang menulisnya, orang-orang yang kaya. Warren Buffett menulis itu. Steve Jobs menulis itu. Ya, yang mendirikan Facebook menulis itu. Apalagi banyak sekali orang yang menulis tentang itu, ada seminar-seminarnya, ikut aja seminar-seminar itu, hadiri aja trik-trik bisnis, maka kita bisa berhasil dalam hal itu. Tapi gereja tidak mengajarkan itu. Gereja mengajarkan kita bersekutu untuk meninggikan Tuhan. Jadi fokus kita kalau kita ibadah adalah meninggikan Tuhan dalam ibadah kita, lagu-lagu kita, dalam firman Tuhan, dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan ditinggikan karena gereja itu adalah tubuh Kristus di muka bumi ini. Amin, saudara. Jadi cari yang seperti itu. Supaya orang datang ke gereja, aduh ibu saya ini banyak masalah. Yang dia pikirkan cuma masalahnya sendiri. Kalau sudah ada di gereja, semua pikiran kita harus kita tinggalkan. Kita harus punya satu fokus. Bahwa tiap kali kita ibadah, aku mau meninggikan Tuhan dengan sesama saudara seiman. Lalu gereja yang melakukan perjamuan Tuhan dikatakan berkumpul untuk memecahkan roti. Bukan mistik, saudara. Perjamuan Tuhan itu bukan jimat, bukan. Perjamuan Tuhan harus dilakukan dalam gereja lokal untuk apa? Untuk mengingat kematian Tuhan sampai dia datang. Tiap kali kita mengambil roti dan minum anggur, jadi ada cawan di situ perjamuan dan juga ada roti, kita ingat bahwa Yesus menebus hidup saya. Saya ini orang yang berdosa sekali, orang yang tidak layak. Saya ini orang yang sudah hancur habis-habisan. Tapi kita karena Kristus ditebus dan dipulihkan lagi. Jadi ucapan syukur kita yang pertama keluar, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah selamatkan hidup saya. Bukan terima kasih Tuhan karena hari ini saya sudah melihat matahari. Tidak. Ya, apa artinya matahari kalau engkau tidak ada keselamatan dari Tuhan? Apa artinya tubuh yang sehat-sehat tapi orang itu tidak diselamatkan oleh Tuhan? Karena kita berpikir dalam kekekalan, bukan hanya di muka bumi ini. Lalu gereja yang terakhir adalah berkumpul untuk berdoa. Kita selalu berdoa, menaikkan doa, mencintai doa. Itulah gereja yang harus kita cari dan menjadi model keanggotaan gereja kita. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai komitmen untuk hal itu? Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan kepada hambanya kembali.